ibu kota Oh, pindah di ibu kota. Penajem Pasir. Om belum nikah juga. Itu ibu kota baru di mana? Di ini tuh Penajem Pasir, Kalimantan Timur tuh, Kutai Kartanegara. Itu Kutai Kartanegara. Penajem Pasir tuh. Maksudnya itu Kutai Kartanegara? Tapi akhir-akhir ini Kutai Kartanegara orang sering terlalu ini. Orang sering sebut Penajem Pasir. Kutai Kartanegara itu semua tenggelam gara-gara tambang apa nih? Tambang Batu bara. batu bara. Sejumlah gubernur sudah tiba di Kalimantan Timur untuk menghadiri kegiatan titik nol ibu kota negara IKN bersama Bapak Presiden. Ternyata masing-masing gubernur nih Om bawa Air air dan tanah. Baca Bapak Jokowi punya ini. Seluruh gubernur atau yang mewakili 34 provinsi hadir dengan membawa tanah dan air dari daerah masing-masing. Juga ada 15 tokoh masyarakat dari Kaltim. Penyatuan tanah dan air dari seluruh provinsi ini menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita besar, yakni membangun ibu kota Nusantara. Simbol, jadi penyatuan tanah dan air ini adalah simbol kebinekaan dan persatuan Indonesia. Itu Pertanyaannya kenapa harus tanah dan air? ya itu pertama tuh kan Sumpah Pemuda tuh. Sumpah bahwa mempunyai tanah air satu dan Indonesia, tanah dan air Indonesia. Ya itu maksudnya menurut beta bisa dijadikan sebagai dalam wawancara sendiri itu memang Di Sumpah Pemuda tidak ada air. tidak ada tanah air. Oh tanah air. Oh Tanah dan tanah air air tuh. Indonesia. Iya, Berarti tuh. bawa tanah dan air. Nah itu tanah air tuh. Mother Earth. Yes. Maksudnya apa? Tanah air. Kenapa harus tanah dan air? Tanah air saya pikir lambang dari semua Kehidupan. ya kemudian semua Indonesia berarti itu perwakilan yang mungkin mengandung bau budaya dan lain-lain tuh. Secara filosofisnya. Ya filosofis tanah dan air itu ketika di apa namanya ketika waktu itu dibuat seremonial untuk penyatuan sebenarnya itu secara filosofi bahwa tanah air itu satu. Jadi walaupun banyak tanah dan air di Indonesia dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, ya itu disatukan. Berarti kita adalah satu karena disatukan itu. Ini guru besar dari UIN Syarif Hidayatullah Asyu Mardi Asra menyebut tradisi kendi Nusantara yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di titik nol IKN bukan ritual warga lokal di Kalimantan Timur. Iya, betul. Tradisi semacam ini tidak dikenal di kerajaan-kerajaan yang berada di luar Pulau Jawa. Berarti kerajaan di Pulau Jawa ini tradisi kendi ini kan berasal dari kerajaan Majapahit. Nama Nusantara dimunculkan kali pertama oleh Mahapati di Majapahit bernama Gajah Mada. Itu dalam kitab ini tuh Negara Kertagama. Antara Negara Kertagama atau Pararaton. Ada dua kitab itu di zaman Majapahit tuh ditulis. Tradisi kendi itu kan berasal dari kerajaan Majapahit. Menurut saya, si Prof guru besar ini, kendi Nusantara tidak representatif sebagai simbol keberagaman. Begitu. Ya kan menurut dia toh. Ya, tapi kan kalau analisa gembelnya ketong kan ya itu menurut saya dari Sumpah Pemuda tuh bersumpah satu tanah air yakni tanah air Indonesia, bahkan itu sumpah pertama kok. Ya, tanah air itu kalau dibuat representasi ya, tanah air dia secara filosofi dia mewakili budaya, mewakili pulau-pulau yang berbeda. Iya, betul juga sepakat ya itu. Iya toh. Artinya kan berarti ini ibu kota ini kota kampung semua begitu. Iya toh. Menurut saya begitu. Meskipun hanya bawa air 1 liter dengan tanah. Ya harus dilihat bukan dalam ini ya, jumlah. Bukan dalam adat atau budaya, tapi lebih ke filosofinya sebenarnya. Saya yakin semua tindakan itu kan punya filosofi. Mau dibuat apa ada filosofinya, dan saya pikir filosofi itu tidak harus terkait dengan budaya dan adat Majapahit tapi itu tonggak awal, titik ya saya mau bilang itu adalah titik pijak, titik inilah ya. Apalagi titik ini ketika mau dibangun. Baru yang ketemu lihat tuh kan di videonya waktu itu. Di sekitar situ masih hutan semua. Iya, kayu semua yang berkemah titik nol tuh. Waktu berkemah betul.
Tuh berkemah sempat upload foto nih. Foto di kemah tuh. Foto di kemah. Nah, iya. Tuh pakai jaket yang G20 warna merah, sarung, ada duduk. Iya. Tuh bilang begini. Selamat pagi, bagaimana rasanya bermalam di lokasi ibu kota Nusantara? Udara sejuk dan Jadi, cuaca cerah tadi malam. Peristiwa itu akan nanti ketika misalnya sudah permanen 100 atau 1000 tahun lagi, Jokowi nanti jadi tetap dikenang bahwa dia adalah orang pertama yang berkemah di situ, Iya. menyatukan air dan tanah. Itu kemudian ya, peristiwa yang bersejarah bagus. Maksudnya itu Iya. dia buat satu apa tuh legasi untuk dia tuh, peninggalan satu ini yang menurut saya itu simbolik tetapi falsafahnya kuat sekali. Waktu berkemah di situ. Tapi kan ketemu masih harus menunggu tuh sampai berapa tahun kira-kira pembangunan? Kalau menurut yang itu sih sebenarnya 2024 itu sudah mulai berkantor sih separuhnya. Ya sudah ada staf yang berkantor di sana. Tapi pembangunan ibu kota ini kan ibu kota yang modern ya. Ini Smart bukan bangun kota abad ini kok ada ya ini tentu saja penuh teknologi dan lain-lain tuh penuh ya ada kerahasiaan juga apa semua tuh soal keamanan. Tapi bukan hanya soal bahwa dibangun ada bata dan ada ini, tapi juga soal keamanan, soal geopolitik. Bagaimana kalau ibu kota itu dipindah ke sini? Apakah dari segi keamanannya pasti atau dia kemudian bisa mempengaruhi pembangunan di Kalimantan, juga di Malaysia dan ada Brunei. Ada 3 negara yang ada di Kalimantan itu kan. Borneo. Yang itu tuh Om, kan banyak yang bilang Jakarta tuh memang sudah bisa tampung nih. Jadi memang ya Soal ekologis itu sonde memungkinkan. Menurut saya betul. kan banyak kajian tuh. Ya, banyak kajian. Kita mau tunggu sampai apakah dia sudah tenggelam semua baru kita pindah kan tidak. Barang nih saya pikir pemerintah juga bukan orang di PU sana atau orang lingkungan di kementerian itu tidak hanya bukan bahkan itu sudah jadi trending topik di dunia tentang Jakarta itu soal ekologi itu populasinya ya, semakin tentang keberlangsungan berapa puluh tahun orang sudah amalkan itu buat tahun 2000 berapa puluh tuh itu tenggelam. Om kalau lihat video atau foto-foto di Jakarta Utara tuh itu kan ada bangunan yang memang sudah tenggelam yang dulu di atas sekarang sudah di bawah. Tidak yang dulu masjid itu sudah tenggelam air tutup. Jadi tinggal atapnya saja. Ya kan mau dibangun sebenarnya kayak Great Wall tuh. Yang di atas untuk ini tuh. Tapi kan itu butuh proyek ribuan triliun juga. Yang mana itu mendingan kan pindah tuh. Iya sih. Dan dari segi geologi sebenarnya Kalimantan tuh paling aman. Bahkan dia tidak ada gunung berapi di situ. Iya. Secara geologi dia lebih aman. Ya, namanya ibu kota negara semua orang penting lah. Masa kita bangun di area vulkano yang luar biasa di dekat Krakatau. Iya. Yang Krakatau itu gunung berapi yang luar biasa. Kan bisa saja 100-an 200 tahun lagi dia meletus lagi lebih safe. Dan itu menurut saya sangat bijak. Kalaupun orang kemudian protes kiri dan protes kanan, ya itu biasa menurut saya. Namanya Republik Demokrasi ini. Ya begitulah. Semua orang dan alasan, tetapi pasti pemerintah punya alasan yang lebih valid menurut saya. Untuk bangun ibu kota ini. Menurut saya itu bukan soal politik sih. Itu soal ekologi dan itu bagaimana membaca masa depan tuh kan. Dan mempersiapkan diri itu. Ya menurut saya itu tugas pemerintah tuh meramalkan dan ini membuat apa-apa itu tugas. Tapi ya kita harus menunggu sampai selesai. Nah, soal menunggu nih Om. Menurut Om sekarang nih di keadaan sekarang nih yang kita menunggu nih kan biasa ada yang tunggu untuk hal yang senang, ada tunggu yang untuk hal yang menakutkan tuh kan. Salah satunya adalah tunggu hasil swab. Iya. Tapi menurut saya begini, kalau kemarin kan Om baru swab tuh. Itu Om tunggu Om perasa ke mana coba. Ya. Rapid test maksudnya bukan swab. Yes. Swab antigen tuh. Tuh. Swab antigen. Tegang gitu. Tegang juga, tapi soal itu kan sebenarnya ada tes yang lebih valid sebenarnya. PCR. Tapi maksudnya ketika Om tunggu tuh Om tegang maksudnya. Beta dulu tegang Om. Apapun yang ditunggu itu kan saya pikir itu orang butuh untuk cepat tuh. Karena orang malas menunggu tuh pekerjaan yang jelek. Ada kalau dulu tunggu hasil UN. Pokoknya tunggu.
Itu dulu Om tegang nih waktu tunggu hasil UN. Kan dulu kan masih ada ujian nasional tuh. Iya. Bukan ke sekarang yang hanya dari nilai raport. Iya, rapor. Wih dulu gotong pun zaman tuh. Wih tunggu bukan main-main tuh. Iya, betul tuh. Apalagi kalau tunggu-tunggu kok nanti ada yang kawan baik yang tidak lulus, kotong lulus. Menunggu nih. Ya tergantung, saya pikir seberapa pentingnya itu Hal yang untuk ditunggu. Iya, kalau kita tunggu untuk kayak Om tuh, tunggu untuk menikah. Waiting terus nih. Kapan? Indonesia ibu kota pindah di ibu kota. Penajam Pasir, Om belum nikah juga. Sebenarnya tidak masalah, tetapi perempuan tuh kalau menunggu jelek tuh soal nikah tuh. Mereka butuh kepastian. No? Kalau laki-laki saya pikir proporsi dari tingkat kecemasannya itu, saya pikir tidak sebesar perempuan ketika menunggu untuk kepastian nikah. Jadi Om sebenarnya Om tertawa, tetapi mungkin Om itu sudah tertawa kalau Om soal itu. Iya, mungkin dia butuh untuk cepat. Ya itu sudah. Kita ketemu bahas Om nih. Ya. Kalau sudah menikah, aktivitas apa yang paling menegangkan ketika ditunggu kelahiran? Ya menunggu untuk istri hamil atau Tidak, melahirkan. maksudnya ketika Om kan sudah keluar. Om Melahirkan. itu Melahirkan tuh saya sebagai- rasa, itu ya namanya melahirkan tuh hidup dan mati toh. Jadi tentu saja, dan kita kan tunggu anak nih, sesuatu yang sangat kita rindu kan. Dan istri kita perjuangannya luar biasa antara hidup dan mati. Tentu saja kalau hidup dan mati ini Om berarti Om, bukan main-main toh. asli ya. Asli. Berarti itu selama menunggu tuh Om juga memang tegang tuh ya. Berdoa menimbulkan sedikit kenyamanan. Terus ada keluarga yang dukung. Saving. Itu keluarga tuh penting. Keluarga tuh jadi misalnya saya tunggu tuh. Memang mama juga sangat penting keluarganya. Karena saya pikir energinya itu besar sekali. Bagaimana dia punya kekuatan untuk melahirkan, dia punya ini. Dan ketika ada keluarga, itu kan energi positif. Mungkin hal yang tidak bisa akan bisa di situ. Iya. Itu ya beta mungkin suatu saat akan begitu sih Om. Iya toh. Be pernah teman be punya kakak sepupu sih ini istri melahirkan. Memang beta lihat tuh memang tidak tenang tuh kan. Pokoknya gelisah. Namanya melahirkan nih, apalagi anak pertama. Anak. Ya, tapi saya pikir, tapi yang lebih ini tuh anak pertama karena ya jalan itu kan berdibuka tuh orang bilang. Tapi kalau setelah dapat maksudnya sudah melahirkan habis. Sudah melahirkan kita senang, tetapi juga istri toh kita harus ingat kondisi dan lain-lain. Sampai saya pikir tidak ada ya, tapi kalau sudah ini sudah aman sih, sudah kecemasan itu berkurang. Ya, berikutnya kita harus perhatikan istri untuk pemulihan Iya, toh. pemulihan. Pemulihan tuh itu juga Ada yang lama, ada yang cepat. ya, ada yang lama, ada yang cepat. Suatu kali ada kakak satu di Bogor. Hmm. Dia WA, bosan datang di rumah sakit rumah itu melahirkan. Sudah, kotong piyo. Jalan kaki sekarang dekat. Tapi misalnya begini, kotong pikir di rumah itu maksudnya kayak masih berbaring kok apa. Padahal sudah IP ini Om. Padahal yang pertama nih baru normal. Dia sudah santai nih. Berarti memang padahal dia fisik kecil. perempuan. Perempuan nih yang melahirkan perempuan semua. Ya, jadi Berbeda-beda kondisi itu kan- fisiologi apa. itu tubuh. orang kebidanan lebih paham. Pasti ada ini tuh variabel-variabel. Pinggang, pokoknya dong omong bilang Lebar pinggang apa segala macam. lebar pinggang. Kemudian itu juga dipengaruhi hormon toh. Tapi kok anak suka luar tuh. Anak keluar, dan ketika menurut saya sih titik di mana dia kita kemudian lega tuh ketika tangisan bayi pertama kali. Kan itu artinya dia tanda hidup, dia tanda dia hidup tuh. Kalau sudah menangis tuh, Itu kalau lama baru ada bunyi-bunyi tangisan. Itu saya tidak tahu, tapi mungkin tapi menangis itu kan tanda hidup. Siapa anak tuh menangis membesar nih, Ivander. dia gas nih. Kan agak jauh tuh ruang ini. Tapi dengar, Om. dia pakai jadi rocker tuh Om. Sonda, mau.